اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat di dalam belajar daring ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan baik hari ini, hari selanjutnya selalu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak sekalian, marilah kita pada hari ini belajar agama Islam tentang Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama ya nak, kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari ini dapat mudah kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un. Quran Surat Al-Ma'un merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah. Dan surat ini dinamakan surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, di mana Al-Ma'un sendiri artinya adalah barang-barang yang berguna. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara membaca Quran Surat Al-Ma'un sekaligus mengartikan ayat demi ayat Quran Surat Al-Ma'un. Mari ananda semua simak dengan baik, ikuti dengan baik, dan kita semua mengartikannya dengan baik. Silakan buka buku agama Islamnya. Baiklah, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya, dan orang-orang yang enggan memberi makan fakir miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah orang yang salat. Ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ayat yang keenam, alladzina hum yura'un. Artinya, orang-orang yang berbuat riya. Ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Artinya, dan enggan memberi bantuan. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, itulah tadi kita sudah membaca bersama-sama Quran Surat Al-Ma'un. Dan ada baiknya jika Anda semua boleh mengulang-ulang kembali bacaan tersebut, kemudian diperhatikan hukum-hukum tajwid yang ada dan maharijul huruf yang benar, supaya bacaan-bacaan kita ini semuanya menjadi lebih baik kembali. Kemudian isi kandungan surat Al-Ma'un diantaranya yaitu yang pertama,
golongan orang-orang yang dianggap mendustakan agama adalah yang pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Artinya, orang ini menyia-nyiakan anak yatim, baik dia suka menyiksa, tidak memperdulikan, atau bahkan menyakiti atau membiarkan anak yatim sedang kita mampu untuk merawatnya. Kemudian inti yang kedua adalah orang yang dianggap mendustakan agama, yakni orang yang enggan memberi makan fakir miskin, sedangkan orang-orang tersebut mampu dan selayaknya berbagi terhadap orang-orang yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dianggap mendustakan agama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya, orang-orang ini sudah tahu waktu datangnya sholat, tapi mereka lalai. Dalam hal ini, lalai dalam hal bukan yang syar'i. Selanjutnya yang keempat, yang dianggap mendustakan agama adalah orang yang berbuat riya. Jadi, semua perbuatannya itu diataskan atas dasar ingin dipuji oleh orang lain, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah orang yang enggan memberi bantuan. Kemudian yang terakhir adalah materi tentang pokok-pokok dari Quran surah Al-Ma'un, yakni kita dituntut untuk saling tolong-menolong. Di mana tolong-menolong ini di dalam bahasa Arab disebut dengan ta'awun. Mana dengan adanya ta'awun atau tolong-menolong, kita semua akan saling mendekatkan diri dengan yang lainnya dan akan terjalin persaudaraan yang erat dan akan tumbuhlah persatuan antar muslim sehingga umat muslim menjadi kuat. Selanjutnya, dengan adanya tolong-menolong akan timbul 4 sifat yang ada pada orang-orang yang saling tolong-menolong. Pertama, adanya sikap empati antara orang yang satu dengan orang yang lain, yakni sikap di mana saling peduli antar sesama umat manusia. Kemudian yang kedua, dengan adanya tolong-menolong akan terasa ringanlah beban seseorang karena sudah dianggap sebagai saudara, sudah dibantu kebutuhan yang sangat mendesak bagi dia sendiri. Yang ketiga, memberikan rasa tenang, kenyamanan di dalam bermasyarakat. Karena dengan tolong-menolong maka kita semua akan merasa tidak tinggal sendiri, merasa ada yang saling membantu. Dan yang keempat adalah akan tumbuhnya persaudaraan. Demikianlah pembelajaran agama Islam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau belum jelas, silakan Anda tanya langsung ke saya. Baiklah, kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.